pasti kalian mengira kalau pelit dan hemat itu sama kan? Nah, makna dari dua kata ini itu beda guys. Oke, kalau lo mau tahu lebih dalam lagi, coba jangan skip video ini dan simak dengan baik-baik. Pernah gak sih lo nemuin orang yang kalau ke pernikahan, terus dia ngasih amplop dengan nominal terendah? Dan itu pun masih ada keraguan buat ngasihnya. Dan ini terjadi karena berbagai alasan guys. Kalau lo pernah nemuin orang yang seperti ini, lo ikutan kesel gak sih? Oke, menjadi pelit tidak selalu berakhir begitu dramatis. Tapi itu membuat gue berpikir, selain pemberian amplop di acara pernikahan tadi, apa sih yang membedakan antara berhemat dengan pelit? Baik, yang perlu pertama kita ketahui adalah apa arti dari hemat itu sendiri dan pelit. Karena sebelum kita membahas lebih jauh, pentingnya kita untuk mengetahui dasarnya. Karena masih banyaknya orang yang beranggapan bahwa hemat adalah orang yang pelit karena dirinya tidak mau mengeluarkan uang untuk kondisi-kondisi tertentu. Padahal, hemat dan pelit adalah dua hal yang berbeda. Oke, jika kita melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, hemat adalah berhati-hati atau cermat dalam membelanjakan uang dan sebagainya agar tidak boros. Berhemat menandakan bahwa orang itu mempunyai kontrol diri yang bagus. Mereka bisa menyesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan. Sedangkan pelit adalah mengeluarkan biaya yang sangat sedikit dengan membelikan barang yang harganya relatif rendah dan tidak ingin memberikan sedekah. Oke, kalau begitu, kita akan bahas perbedaan orang hemat dengan orang pelit. Pertama, orang hemat menyisihkan uang untuk masa depan, sedangkan orang pelit keberatan saat menyisihkan uang. Jika dilihat secara sekilas, sikap orang hemat dan pelit memang sedikit mirip, tapi mereka akan berbeda pemikiran dalam hal menabung. Orang hemat akan lebih memilih untuk mengeluarkan sedikit uang dan membeli barang-barang yang ia butuhkan. Mereka biasanya gak akan beli barang yang menurutnya itu gak terlalu penting. Karena itulah orang hemat memiliki gambaran yang besar dan memiliki kedisiplinan diri untuk menyisihkan sebagian uangnya untuk dana darurat ataupun tabungan masa depannya. Sementara orang pelit biasanya tidak terlalu memikirkan dana darurat dan hanya mau mengeluarkan sedikit uangnya saja, karena takut uangnya akan berkurang ataupun habis. Contohnya, ketika orang hemat membutuhkan laptop untuk berkuliah atau bekerja, dia akan membeli sesuai dengan kebutuhannya. Walaupun harga itu mahal, dia akan tetap beli karena dia itu tahu kalau laptop itu nggak hanya untuk 1-2 tahun saja, tetapi untuk jangka waktu yang lama. Dan juga supaya dia bisa meningkatkan value-nya. Kedua, orang yang pelit sering menolak untuk membelanjakan uangnya. Hal ini karena mereka takut mereka tidak akan memiliki sisa uang untuk diri mereka sendiri. Inilah sebabnya kenapa mereka rela mengorbankan kualitas dan waktunya. Hanya karena untuk menghemat uangnya. Orang yang hemat tahu bagaimana dia memaksimalkan pengeluarannya dan mendapatkan nilai maksimal dari setiap pembelian. Jadi dia itu lebih mementingkan kualitas guys. Karena itu adalah hal yang paling utama. Mereka juga tidak hanya mempertimbangkan penghematan biaya satu kali, tetapi juga memikirkan berapa banyak yang akan mereka hemat dalam jangka panjang. Dengan begitu, dia merasa percaya diri tentang bagaimana dia membelanjakan uangnya. Ketiga, orang pelit hanya peduli dengan biaya. Mereka akan sering memilih produk berkualitas lebih rendah atau kurang dapat diandalkan untuk menghemat uangnya itu. Mereka juga fokus pada jangka pendek dan tidak mempertimbangkan penggunaan dari produk yang mereka beli. Keempat, orang hemat beli sesuai dengan fungsinya, bukan membeli karena gengsinya. Bisa diambil contoh seperti, saya adalah orang yang suka kulineran, akan tetapi ketika saya membeli air minum atau es yang mencapai 30.000 sampai 50.000 itu, menurut saya itu adalah sudah termasuk mahal. Karena di luar sana saya tahu masih banyak yang jual minum seharga 5.000 di warung-warung kecil. Atau bahkan ada yang 4.000 di Indomaret atau Alfamart. Ada juga yang jualan minum berwarna dan memiliki beragam rasa itu sekitar 30.000 sampai 50.000 jika tempat jualannya sekelas Starbucks. Meskipun banyak orang yang beranggapan kalau air minum seharga 30.000 itu tidak mahal. Tapi bagi saya membeli harga itu tergantung fungsinya saja. Itulah sebabnya kenapa orang hemat membeli sesuai dengan fungsinya, bukan membeli karena gengsi.
So, mau sampai kapan lo ngikutin kegengsian lo itu? Yuk, coba jauhkan orang-orang yang lifestyle-nya tinggi tapi ekonominya masih rendah. Dan kalau lo ngikutin gengsi mulu sih, masuknya malah jadi boros ya. Hemat itu adalah ketika uang yang seharusnya lo bayar tapi tetap lo bayarkan. Sedangkan pelit itu adalah ketika uang yang harusnya dia bayarkan tapi dia gak mau membayarnya. Jadi perlu kalian catat, kalau orang hemat itu lebih fokus menghabiskan lebih banyak uang untuk hal-hal yang penting baginya, dan lebih sedikit pada pembelian hal yang sepele. Kelima, orang hemat menabung karena ada tujuannya. Kalian pernah dengar gak sih, lo ini pelit banget dah. Tiap diajak nongkrong gak mau, dan ini bisa jadi aja bukan karena dia gak mau guys. Mungkin karena dia punya tanggungan atau memikirkan untuk masa depannya. Jadi dia merasa lebih baik menyimpan uangnya dulu. Dan coba deh lo ajak dia ke tempat yang harganya terjangkau, apakah dia mau atau enggak? Kalau nggak mau, kemungkinan berarti dia emang pelit. Keenam, orang pelit lebih suka ditraktir. Kalau yang ini biasanya yang dilakukan sama orang pelit guys. Sukanya ditraktir mulu, nggak mau ngeluarin uangnya. Sedangkan kalau orang hemat, dia akan memberikan feedback juga kepada orang yang sudah neraktirnya. Dan lo itu termasuk orang yang apa sih? Hemat atau pelit? Coba jawab pertanyaan ini dan simpulkan pada diri sendiri. 1. Apakah kamu selalu melihat barang dengan harga terendah? 2. Apakah kamu orang yang belanja gak apa-apa mahal, tapi yang penting memiliki value? 3. Pernahkah kalian mengambil perlengkapan kantor dari tempat kerja atau saus yang banyak dari restoran cepat saji hanya karena untuk menghemat uang? 4. Apakah kalian menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari-cari toko online yang harganya paling murah? 5. Dan apakah harga pembelian merupakan faktor penentu terpenting saat kalian berbelanja? Oke, coba kalian jawab ya dari pertanyaan tadi. Dan jika jawabannya kebanyakan yes, berarti kemungkinan kalian orang yang memiliki pola pikir pelit. Dalam jangka panjang, kalian mungkin akan menghabiskan lebih banyak membuang-buang waktu dan mengalami lebih sedikit kepuasan hidup. Memang betul, ini adalah salah satu agar kalian tidak mempunyai utang dan menabung sebanyak yang kalian bisa. Oke, tapi yang paling penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana kalian memaksimalkan uang itu untuk menciptakan lebih banyak kesenangan dan kepuasan, daripada hanya untuk bertahan saja. Dan pada akhirnya, tanyakan pada diri sendiri, apakah kalian telah selaras antara pengeluaran dengan uang-uang yang udah Anda keluarkan. Oke, selama kalian termotivasi oleh apa yang paling penting bagi kalian dapat merasa nyaman dengan membelanjakan lebih sedikit atau lebih. So, itu aja perbedaan antara hemat dan pelit. Kalau kalian punya pendapat lain, coba kalian tulis di kolom komentar. Dan kita di sini sama-sama berbagi informasi, guys. Di sini lo bisa berkomentar apa saja, karena gue gak akan membatasinya. Dan pastinya setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda ya. Oke, itu aja. Kalau lo mau mendapatkan video-video terbaru dari channel ini, coba lo subscribe channel ini supaya lo gak ketinggalan dari video-video terbarunya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga channel ini bermanfaat untuk kalian yang ingin mengembangkan diri.